Yang menyaksikan dan yang disaksikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Artinya, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ya Allah, ternyata hamba ini pengkajian saya Abdul Hadis Aansa Mintahan bin Abdul Latif orang bodoh mencari Allah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan dalam nurani tentang kedua cahaya di atas cahaya berhadapan dengan cahaya. Subhanahu wa Ta'ala segala firman-Nya, namun kenapa manusia tidak memperhatikan apa-apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seandainya manusia itu mengerti dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka neraka itu tidak berisi. Ya hamba sadari bahwa setiap manusia itu diberikan hikmah pemahaman atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ternyata benar, sesungguhnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sungguh luas, di mana dari zaman dahulu berapa puluh juta para wali Allah, para syekh, kiai, ustadz yang semuanya para ilmuwan tarekoh, tasawuf, fikih, ilmu makrifat, ilmu Islam, kejawen, serta para pencari Tuhan lainnya yang membahas tentang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata sampai kiamat tidak mungkin akan habis ilmunya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghalang-halangi dalam mencari ilmu, di mana ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbagi dua bagian, yaitu ilmu putih dan ilmu hitam. Ilmu putih pun ada dua bagian, diantaranya Islam Nahdlatul Ulama dan serta ilmu Islam aliran ini semuanya orang mengetahui. Inilah kebenaran yang hakiki bahwa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luas, bahkan di dalam Quran Surat Luqman 31 ayat 27 artinya. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Yang menjadi keanehannya, mengapa umat Islam itu tidak mengamati bahwa Islam aliran itu menyimpang dari akidah-akidah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ini yang dikatakan dibutakan oleh setan sehingga merasa bangga dengan kesesatannya ini, sesuai dengan Quran Surat Al-Hajj 22 ayat 52. Artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang Rasul pun, dan tidak pula seorang Nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Sebenarnya kalau saja kita sadar untuk memahami ilmu yang ada pada diri itu sama, tidak ada yang dibedakan, tinggal kita menyadari kemampuannya untuk bercerita atau mengatakannya. Itu ada yang berani dan ada yang setengah berani, serta ada yang masa bodoh, artinya sebagai pendengar doang. Karena ini kita berkat keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana memberikan atau dibekali ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu roh 99 asmanya. Inilah yang menjadikan keributan di dunia, semuanya merasa yang sama, maka rusaknya manusia itu karena dikompor-kompori oleh setan, sehingga manusia itu bersifat sok tahu. Bahkan ketika manusia diturunkan pemimpin-pemimpin, yaitu para nabi dan rasulnya. Tetapi apabila pemimpin memberikan petunjuk namun setan mendahuluinya untuk membantahnya sehingga berbantah-bantahan, makanya manusia ini sulit untuk diatur oleh pemimpinnya. Karena sifat jiwa kepemimpinannya ditutupi oleh setan, ini akan terjadi sampai hari kiamat, akan selalu berbantahan. Ya, karena merasa dirinya semuanya benar sendiri, bahkan yang salah pun tidak mengakui kesalahannya, sehingga hukum itu direndahkan. Coba kejadian seperti para koruptor ketika diadili itu didampingi oleh pengacaranya agar merasa tidak bersalah. Begitu juga Islam aliran yang merasa dirinya benar, walaupun seluruh dunia bahwa Islam aliran itu sesat, tetapi mereka hatinya sudah terbelenggu oleh setan bermata satu yang tidak mau mengalah. Dan ini yang dapat menyelesaikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang Maha Mengetahui mana yang salah dan mana yang benar. Pengadilannya adalah neraka dan surga nantinya. Kalau yang mengharapkan surga hendaknya mawas diri dalam beragama Islam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang perlu diikuti atau dipatuhi, yaitu Quran Surat Al-Imran 3 ayat 31 yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di
Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan untuk bertaubat kepada umat Islam yang tersesat. Insya Allah hidayahnya bagai para umat mualaf yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Al-Baqarah 2 surat 269 menjadi ahli tasawuf. Tetapi hidayah pun terbagi dua bagian. Pertama, hidayah yang benar-benar dirasakan itu merasa kesejukan dalam hatinya, tidak lagi teringat ketika memutuskan menjadi mualaf, tidak takut mati karena kedua orang tua dan kerabatnya mengutuk, mencaci, dan lain-lain hinaan. Inilah yang benar-benar hidayah. Kedua, hidayah mualaf jalan yang salah, yaitu mereka dengan pindah agama sebelumnya itu menjadikan bahan untuk menjatuhkan agama sebelumnya. Sebenarnya ini tidak perlu menjadi perdebatan baik Tuhannya maupun kitabnya, karena ini ajang setan mengadu domba. Karena ini sampai kiamat pun tidak akan selesai, maka rugilah mualaf yang kedua ini, karena Islam itu sudah 100% baik dan benar dibandingkan dengan Alkitab lainnya. Ingat bahwa setan itu paling senang merusak akhlak manusia, sedangkan yang namanya hidayah itu adalah manusia yang dibersihkan akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai para mualaf yang merasa dirinya mendapat hidayah beragama Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kalian mencaci atau merendahkan kitab-kitab agama sebelumnya, karena dalam kitab-kitab mereka itu ada titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu asmanya yang bernama Ahmad atau Muhammad. Maka yang ada kalian kehilangan hidayahnya yang dibodoh-bodohi oleh setan. Maka jadilah mualaf yang bersyukur atas keridoannya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak mengusik agama sebelumnya. سبحانك يا شفيق تعاليت يا